Sekarang mari kita berbicara tentang sejarah. Barangkali sejarah politik. Negeri kita ini pernah, Bung, dalam waktu 10 tahun ditambah dengan 5 tahunan zaman pemerintahan Pak Jokowi. 10 tahun sebelumnya kekuatan-kekuatan yang mengatasnamakan dunia rohani, kekuatan-kekuatan yang mengatasnamakan kepercayaan membela agama, kepercayaan dari kalangan orang-orang, di sana sini kelompok dzikir, majelis Rasulullah, dibiarkan oleh pemerintah. Ada yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberantas kedoliman, memberantas kemungkaran, memberantas apa-apa yang haram. Dan warung, Bung, warung yang lama tidak jadi masalah ketika bulan puasa di razia ditutup, marah-marahin dengan kekerasan kalau perlu pentung. Warung, toko remang-remang, toko jualan dalam botol-botol tenggak oleh para pencintanya. Waduh, berat-berat. Bung, ada kekuatan yang pernah mengambil alih kekuatan-kekuatan resmi kepolisian maupun kekuatan-kekuatan resmi penjaga keamanan. Kekuatan resmi tersingkir, mereka datang. Dan itu, Bung, kita terpesona. Dalam waktu lama kekuatan itu berjaya. Tidak hanya di wilayah rohani, pengajian-pengajian, menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, menghancurkan semua kemungkaran, syiar kebaikan, dakwah keagamaan, tapi dengan pentungan. Barang siapa anti pada mereka, dipentung. Dan pemerintah itu hari tidur nyenyak dalam impian-impiannya. Ada aparat yang mengambil tindakan aparat keamanan, kekuatan-kekuatan tidak resmi mengambil tindakan penguasa. Semuanya diam. Presiden diam. Asal jangan mengganggu aku, anakku, keluargaku, istri. Jangan ganggu ini, lakukan apa saja. Boleh. Lalu, Bung, mereka itu merambah ke wilayah kekuasaan. Campur tangan di penegakan hukum, di pengadilan. Pengadilan harus memutuskan begini. Kalau tidak begini, dilabrak dengan demo-demo. Sidang sedang berlangsung, didatangi gerombolan. Pakaiannya si putih, nggak tahu artinya, mengancam hakim supaya memutuskan begini bunyinya. Pemilihan pilkada dipengaruhi. Itu dahsyat, Bung. Kita tidak tahu itu campur aduk antara kekuatan sejarah di dunia politik digabung dengan mitos. Karena itu dipimpin oleh cucu Rasul, Bung. Dan tiba-tiba di masyarakat kita itu surplus keturunan Rasul. Banyak, Bung. Habib muncul Habib meneriakkan ini, meneriakkan itu, mengancam ini, mengancam itu, mendoakan dengan doa-doa yang mengerikan. Akal sehat, penegakan hukum, kesadaran moral, kesadaran tentang apa yang sehat dari sudut rohaniah, apa yang sehat dan masuk akal dari sudut-sudut ajaran. Pernah lumpuh, Bung, dan kita tidak berdaya. Tapi presiden orang biasa, penampilannya biasa, tidak gagah, bukan tukang gelut,
bukan orang dengan kekuatan yang sekali sambit orang bisa pingsan, tapi akalnya luar biasa sehat. Bubarkan itu semuanya tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas. Bubarkan, bubarkan, hapuskan kepercayaan-kepercayaan berbau mitos, berbau penyimpangan kesejarahan. Biarpun benar mereka itu cucu Rasul, tapi kalau cucu Rasul membawa kekacauan di muka bumi, keadilan tidak bisa membiarkan, Bung. Hormat kita kepada Rasulullah, Masya Allah luar biasa. Rasulullah itu pembawa risalah kebenaran ajaran dan contoh budi pekerti luhur, contoh budi pekerti mulia, dan kita pun bersolawat tiap saat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Oh, hormat kita kepada Rasulullah tidak diragukan, Bung. Namun meskipun cucunya, tapi kalau cucunya itu cucu entah yang keberapa, Bung, generasi keberapa puluh, membuat kekacauan, negara berhak melakukan tindakan yang adil. Presiden yang tidak diduga punya keberanian macam itu membubarkan. Bung, oleh presiden kita, Presiden Jokowi, kita diajari, mari hidup dalam bermasyarakat, bernegara dengan rasionalitas. Mari hidup dengan akal sehat, mari hidup dengan iman yang sehat, mari kita hidup dengan kredo menuju tegaknya keadilan dan kebenaran. Bung, keadilan dan kebenaran tidak mengenal turunan siapa, turunan siapa, turunan siapa. Turunan orang kecil yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kewibawaan apa-apa, melarat-rat, tapi jiwanya mulia. Ini kita muliakan. Inilah ajaran orang kecil. Jiwanya baik, hatinya mulia, tindakan-tindakannya pantas menjadi suri teladan. Mari kita junjung tinggi. Tapi turunan orang-orang penting yang membuat kekacauan, maka kekacauan membuat yang penting menjadi tidak penting, membuat apa yang mulia menjadi hina dina. Manusia memang diciptakan dalam wujud seindah-indahnya, ya mulia, tetapi kalau mereka memilih kebejatan, ya bisa dengan gampang Allah mengubahnya menjadi lebih hina dari binatang melata. Begitu, Bung, dalil kehidupan. Itu kadang-kadang tidak masuk akal, kadang-kadang mempercayai pada sesuatu yang tidak ada substansinya. Rasionalitas kadang-kadang minggir, akan tapi begitulah kehidupan. Rasionalitas kadang didorong ke depan menjadi patokan hidup, dan itulah langkah Presiden Jokowi. Salam, Bung, salam, terima kasih Anda telah mendengarkan, Anda telah bersama saya merenungkan persoalan ini. Salam, Bung.